Saudara, 4 anak ditemukan tidak bernyawa di sebuah kamar kontrakan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terlalu dini memang jiwa-jiwa mungil itu pergi. Terlebih lagi, kematian mereka memantik ironi saat nyawa mereka hilang justru di rumah sendiri yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi sebuah keluarga. Kematian korban masih meninggalkan teka-teki. Apa penyebab kematian 4 bersaudara tersebut? Dan benarkah ada unsur pembunuhan di sana? Saudara, siapa yang menyangka anak-anak manis ini tewas di usia yang terlampau muda? Jenazah mereka ditemukan terkunci di dalam kamar kontrakan yang berada di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Rabu lalu. Lebih menyayat hati, tubuh mereka ditemukan berjejer di atas kasur. Kini tak ada lagi senyum merekah dan canda tawa yang pernah mewarnai rumah tinggal mereka. Semua tinggallah kenangan. Mereka yang menjadi korban adalah anak sulung, anak perempuan yang berinisial VA yang usianya masih 6 tahun. Kemudian anak berinisial S, perempuan yang usianya masih 4 tahun. Nyawa anak ketiga juga terenggut, usianya baru 3 tahun dengan inisial AR. Dan terakhir, si bungsu berinisial AS yang masih berusia 1 tahun pun telah menutup mata untuk selamanya. Saudara, keempat bocah tersebut ditemukan tewas pada hari Rabu lalu. Awalnya, warga sekitar mencium bau tak sedap di sekitar rumah kontrakan yang ada di Gang Roman, Jagakarsa. Warga pun berinisiatif untuk memeriksa rumah itu. Dan betapa terkejutnya, keempat korban ditemukan terbaring dalam kondisi berjajar dalam kamar kontrakan. Selain itu, dalam kondisi kritis, ayah korban yang berinisial PD alias Panca didapati tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka di bagian tangannya. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara awal. Kemudian jasad 4 korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas Inafis Polres Metro Jakarta Selatan dan tim Lab 4 Mabes Polri juga mengamankan sejumlah barang bukti. Menurut Yakub selaku ketua RT setempat, kedua orang tua korban merupakan sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Jadi keluarganya itu nggak pernah nggak sosialisasi. Begitu masuk keluar ke dalam ada perlu aja keluar, nggak pernah nggak dalam. Lebih tertutup begitu. Tertutup ya, baru 9 bulan tinggal di sini kontrakan. Ya kontrak di sini. Ya begitu karena saya mintain KTP-nya sama tuh keluarga belum juga dikasih. Saudara, dalam rumah kontrakan ini, keempat jenazah korban ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Diperkirakan korban ini telah meninggal dunia antara 3 sampai dengan 5 hari sebelum mereka ditemukan. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas mencurigai adanya luka lebam pada keempat korban, utamanya di bagian mulut dan hidung korban. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dari keempat korban. Perhatian pun kini tertuju kepada Panca, sang ayah yang seharusnya bertugas untuk melindungi keempat buah hatinya. Muncul dugaan kuat, Panca ini berperan dalam kasus ini. Pasalnya ada beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah Panca ikut ditemukan dalam kondisi kritis dan tergeletak di dalam kamar mandi kontrakan saat jasad keempat korban ditemukan. Selain itu, polisi menemukan sebilah pisau di dekat tubuh Panca. Kemudian, saudara, polisi menemukan pesan bertuliskan "Puas Bunda, thanks for all". Kata-kata ini tertulis di salah satu ruangan dan belum diketahui bahan apa yang dipakai untuk menyuratkan pesan ini. Tapi terlihat seperti cairan berwarna merah dan belum diketahui pula siapa yang menulis pesan ini dan apa maksudnya. Secara intensif menyelidiki kasus ini, polisi telah memeriksa 5 saksi. Di antaranya merupakan keluarga ayah korban, keluarga dari ibu korban, dan tetangga sekitar. Kami sudah meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan. Karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini telah kami lakukan interogasi terhadap 5 orang saksi, kemudian 4 korban sudah dilakukan otopsi, sudah selesai dilakukan otopsi tadi malam di Rumah Sakit Kramat Jati.
kemudian kami masih menunggu hasilnya. Sementara itu, saudara, ayah korban yang kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kondisinya sudah mulai membaik. Sebelumnya, Panca sempat dirawat di Rumah Sakit Aulia Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk mendapatkan pertolongan pertama usai menderita pendarahan. Panca sudah diperiksa oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Namun meski begitu, pemeriksaan dilakukan secara bertahap sambil memantau perkembangan kondisi dari Panca. Saudara, sebelum peristiwa berdarah ini terungkap, ternyata Panca telah dilaporkan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya berinisial D. Kakak korban yang melayangkan laporan tersebut pada Sabtu lalu sudah diperiksa sebagai saksi. Sedangkan Panca dan istrinya sama-sama belum diperiksa. Menurut polisi, Panca beralasan harus menjaga keempat anaknya saat akan dimintai keterangan. Sementara istri berinisial D ini masih harus dirawat di rumah sakit imbas dari kekerasan itu. Tetangga korban juga sempat mengungkap adanya dugaan KDRT. Jurnalis Kompas TV Mario Sarong sempat bertemu tetangga yang mengaku kenal dekat dengan ayah korban. KDRT berantem ya kan, dari mulai jam 6 pagi tuh ya. Iya. Gitu. Berantem sampai orang tuanya datang ya kan, adiknya datang. Iya. Tapi adiknya sendiri mau ini dihajar juga kan gitu. Oh, mau dipukul juga? Adiknya? Adiknya. Jadi bukan hanya istrinya? Bukan istrinya, adiknya sempat melarahin. Adiknya siapa? Adiknya? Adik si perempuan. Adik si istri perempuan? Oke. Mau melarahin ya kan. Iya. Sempat dipukul juga kalau tadi, pukul tendang gitu kabar itu ya. Iya. Nah, gitu. Kayak gitu udah. Tapi dilerai akhirnya? Tidak jadi? Iya, sama orang tua, sama orang bawa ke rumah sakit yang akhirnya kan gitu. Informasi yang kami dapatkan telah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi menyatakan bahwa terjadi percecokan antara dua orang ini, suami istri, pasangan suami istri ini. Selanjutnya si suami melakukan penganiayaan kepada korban. Sang istri berinisial D kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. D di sini harus dirawat karena luka yang ada di bagian kepala yang diduga akibat tindak kekerasan. Karena masih dalam perawatan, saksi korban belum bisa diperiksa oleh polisi. Saudara, jubir kantor staf presiden yang juga merupakan mantan komisioner KPAI Erlinda menilai kasus kematian terhadap 4 anak di Jagakarsa harus dilihat lebih dalam dari sekedar peristiwa kriminal ataupun pidananya. Menurutnya, ada masalah sosial yang harus diteliti dan dicari solusi dari kejadian tewasnya 4 orang anak ini. Ia juga menyoroti soal kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan mental yang tidak bisa dilepaskan dari kasus ini. Tapi mereka harus meregang nyawa hanya karena tadi satu, kita tidak tahu, nanti kita tunggu saja dari pihak kepolisian apa yang terjadi. Tapi kalau kita bisa mengatakan, menyimpulkan sementara adalah bagaimana emosional dari keluarga yang berkonflik itu menjadi satu petaka buat anak. Jadi anak begitu rentan, tidak punya pilihan dalam banyak hal, dia selalu menjadi korban. Rumah tak sekedar tempat berteduh dari dinginnya hujan dan terik matahari. Lebih dari itu, rumah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak untuk bertumbuh. Penyebab kematian 4 anak di dalam kamar kontrakan di Jagakarsa memang masih misteri. Namun kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban di rumah sendiri ataupun di tempat lainnya. Berita utama masih akan hadir usai